Cindy kemudian segera mengangkat HP-nya dan terdengarlah suara, "Kamu yang akan mati berikutnya." Mendengar suara itu, Cindy seolah tersambar petir. Jantung Cindy berdetak kencang, terasa nafas seperti tertahan. Melihat Cindy yang tampak ketakutan, Ani jadi ikut ketakutan. Ani pun segera bertanya kepada Cindy, kenapa ia terlihat ketakutan. Cindy pun mengatakan ia mendengar suara misterius dari dalam HP-nya. Mereka berdua pun segera melangkah pulang. Dengan motor PP-nya, Ani dan Cindy mulai meluncur pulang. Kala itu, tiba-tiba Ani kepikiran untuk mampir dulu ke rumah kakeknya yang tak jauh dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka berdua di depan rumah kakek Ani. Kala itu, kakek Ani sedang duduk santai di depan rumah. Ani dan Cindy segera turun dari motornya. Kakek Ani tersenyum saat melihat Ani, cucu tersayangnya, berjalan menghampirinya. Ani dan Cindy segera mencium tangan kakek Ani. Kakek Ani itu bernama Mbah Kromo. Dengan santai, mereka bertiga akhirnya ngobrol. Ani pun segera menceritakan apa yang mereka alami dan kejadian-kejadian yang terjadi selama ini. Karena Ani tahu kalau kakeknya adalah orang pintar di desa itu. Kakek Ani yang mendengar cerita Ani hanya tersenyum. Sebab dari tadi ia sudah tahu akan hal ini. Rupanya Ani dan Cindy tengah dibayangi dan diikuti oleh sosok tinggi besar bertaring dan berwajah rusak yang menyeramkan. Rupanya sosok itu adalah penghuni rumah tua di pinggir desa tetangga. Memang sosok ini sering jahil dan memakan korban. Rupanya sosok itu hanya mengikuti Ani dan Cindy sampai di jalanan. Ia tidak berani masuk ke area halaman rumah Mbah Kromo. Mbah Kromo yang sudah mengetahui hal ini kemudian menyuruh Ani dan Cindy untuk tinggal dulu di rumahnya. Kemudian Ani menelepon ayahnya. Ia mengatakan kalau beberapa hari ini ia akan menginap dulu di rumah kakeknya. Mbah Kromo kemudian menyuruh Ani dan Cindy untuk beristirahat di dalam rumah. Ani dan Cindy segera melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, mereka segera melangkah menuju ke dapur. Rupanya Ani dan Cindy ingin memasak mie goreng. Mereka berdua pun mulai memasak mie goreng dengan telur ceplok. Sesaat kemudian, mie goreng ala-ala mereka pun jadi. Dan mereka berdua segera melangkah menuju ke kamar tengah. Ani segera menyalakan TV dan mereka berdua pun duduk nonton TV sambil ditemani mie goreng telur ceplok. Tiba-tiba, lagi asik-asiknya mereka nonton TV, mereka berdua dikagetkan dengan munculnya sosok wanita dari dalam kubur di dalam TV yang mereka tonton. Rupanya, saat itu yang mereka tonton adalah film Bangkit dari Kubur. Malam pun tiba. Suasana sepi, hening mulai terasa malam itu. Malam itu, Ani membuatkan kakeknya kopi panas dan singkong goreng, kesukaan dari kakeknya. Mbah Kromo yang saat itu lagi duduk di luar rumah, berpesan kepada Ani dan Cindy agar selalu rajin sholat dan tak lupa berdoa sebelum tidur. Ani dan Cindy kembali masuk ke dalam rumah. Setelah sholat Isya, mereka berdua lanjut lagi nonton TV. Sambil ngobrol,
Mereka asik nonton TV malam itu. Sekitar pukul 9 malam, rasa kantuk mulai menyerang mereka berdua. Mereka pun segera mematikan TV dan segera melangkah menuju ke kamar tidur. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun tertidur lelap. Mbah Kromo masih asik duduk santai di luar rumah. Rupanya, dia lagi asik ditemani radio kesayangannya. Waktu itu, ia lagi mutar siaran Gending Jawa. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari dalam rumah. Rupanya Cindy berteriak ketakutan. Cindy terbangun saat seolah-olah ada seseorang yang mencekik lehernya. Ternyata, Cindy hanya bermimpi. Mbah Kromo tahu kalau ada energi jahat yang masih membayang-bayangi Ani dan Cindy. Kalian rupanya mau main-main denganku ya, gumam Mbah Kromo dalam hati. Mbah Kromo kemudian mengajak Ani dan Cindy untuk pergi ke rumah tua itu. Mbah Kromo kemudian menelpon Pak Sarmin, supir angkot di desanya. 15 menit kemudian, Pak Sarmin sudah sampai di depan rumah Mbah Kromo. Mereka berempat pun segera berangkat menuju rumah tua di pinggir desa tetangga itu. Mobil pun berjalan menyusuri jalan menembus gelapnya malam itu. Sesaat kemudian, sampailah juga mereka di depan rumah tua itu. Mereka berempat segera turun dari mobil, dan Mbah Kromo sudah merasakan energi jahat yang tengah menyambutnya dari dalam rumah. Mbah Kromo segera menyuruh Pak Sarmin, Ani, dan Cindy tetap berdiri dan jangan keluar dari pagar gaib yang telah Mbah Kromo buat. Mbah Kromo kemudian menempelkan jarinya ke dua alis mata Ani. Tanda saat itu Mbah Kromo telah membuka mata batin Ani agar bisa melihat apa yang sebenarnya ada di rumah tua itu. Mbah Kromo kemudian melangkah maju beberapa meter dari mereka bertiga. Pada saat Mbah Kromo tengah melangkah, tiba-tiba angin berembus kencang dari dalam rumah. Mbah Kromo hanya tersenyum mendapat serangan dari dalam rumah tua itu. Serangan-serangannya itu tidak dapat mengenai Mbah Kromo. Mbah Kromo masih tetap berdiri tegap di tempatnya. Tiba-tiba, dari dalam rumah muncul sosok tinggi besar dengan muka yang rusak dan menyeramkan. Seketika itu suasana di tempat itu semakin mencekam. Suara-suara binatang malam dan lolongan anjing tampak bersaut-sautan. Hei orang tua, jangan ikut campur urusanku. Kalau kamu tidak ingin mati. Terdengar suara sosok itu menggelegar memecah kesunyian malam. Mbah Kromo hanya tersenyum mendapat ancaman dari makhluk itu. Hehehe, rupanya kamu mau main-main denganku ya. Rupanya kamu belum tahu siapa aku. Sosok makhluk itu tidak memperdulikan omongan Mbah Kromo. Karena merasa sombong dan merasa kuat, sosok tersebut segera menyerang ke arah Mbah Kromo. Adu kekuatan pun tak terhindarkan lagi. Dengan secepat kilat, sosok makhluk itu menyerang Mbah Kromo bertubi-tubi. Namun, tak satu pun serangan itu mengenai Mbah Kromo. Saking geramnya, kali ini tiba-tiba terlihat tangan segede rumah melesat menyerang ke arah Mbah Kromo. Tak ayal, tangan raksasa itu pun menghantam keras di tubuh Mbah Kromo. Tapi, belum sampai tangan raksasa itu mendarat di tubuh Mbah Kromo, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang amat keras. Tangan itu pun terpental hangus terbakar.
Sosok makhluk itu pun kesakitan merasakan tangannya yang hancur dan terbakar. Kamu sudah banyak membuat orang celaka. Sudah saatnya kamu harus dibakar dan dilenyapkan dari sini. Setelah berucap demikian, Mbah Kromo kemudian membaca surat An-Nas dan ayat Kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma huwal aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Terdengar suara ledakan yang keras dan terlihat tubuh sosok makhluk itu yang terbakar hebat dan terdengar jeritan kesakitan yang luar biasa. Sekejap kemudian, sosok jin itu pun menghilang. Mbah Kromo kemudian melangkah mendekati mereka bertiga. Semua ini sudah berakhir. Makhluk jahat itu sudah lenyap dan tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.